warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu lanjutkan ke gerak jatuh bebas ya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas gerak lurus dan GLBB ya. Semuanya sudah Ibu jelaskan di situ. Dan sekarang kita Ibu akan menjelaskan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ya. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar atau sudah menonton video sebelumnya. Di situ Ibu sudah menjelaskan bagaimana dia yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas. Misalnya kalau kalian lupa bisa kalian buka kembali, atau tidak ada salahnya memang Ibu jelaskan sedikit lagi ya. Gerak jatuh bebas itu adalah gerak benda yang jatuh dari ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi ya, atau di sekitar kita. Itulah dia gerak jatuh bebas. Gerak benda yang jatuh dari sebuah ketinggian ya. Nah, itu maksudnya. Contoh dari gerak jatuh bebas itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya misalnya buah apel yang jatuh dari jatuh ke tanah. Nah, misalnya buah apel yang jatuh ke tanah. Itu dia salah satu contohnya. Ketika di sini ketika buah tersebut jatuh ke tanah, itu kecepatan awalnya artinya apel ini mengalami gerak bebas. Itu dia maksudnya. Jadi buah tersebut mengalami, kalau dia jatuh ke bawah, berarti dia terjadi di situ kecepatan awal. Artinya buah tersebut mengalami jatuh bebas. Itu maksud yang Ibu jelaskan ya. Jadi gerak jatuh bebas ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gerak jatuh bebas dipengaruhi gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Mungkin kalian sudah sering mendengar yang namanya gravitasi bumi atau percepatan gravitasi bumi. Itu gravitasi bumi ini memiliki nilai atau sudah ditetapkan untuk gravitasinya, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Itu untuk nilai gravitasi buminya. Jadi tadi seperti yang udah Ibu jelaskan, gerak jatuh bebas itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana untuk persamaannya atau rumus yang digunakan yaitu kecepatan, misalnya kecepatan airnya sama dengan ini yang dipengaruhi oleh gravitasinya, gravitasi dikali waktu kecepatannya. Atau misalnya seperti tadi yang Ibu jelaskan, buah tadi jatuh ke bawah atau jatuh menyentuh tanah, berarti dia kan kecepatan akhir, tidak ada dia kecepatan awalnya. Makanya kecepatan air sama dengan gravitasi dikali waktu, ya kan? Jadi selain dia kecepatan airnya, kecepatan air kuadrat sama dengan 2 gravitasi dikali ketinggian. Ketinggian yang misalnya ketinggian buah tersebut jatuh dari ketinggiannya berapa ya. Untuk mencari ketinggiannya kita bisa menggunakan setengah gravitasi kali waktu kuadrat. Inilah dia
gerak jatuh bebas yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini atau persamaannya. Kecepatan sama dengan gravitasi kali waktu. Kecepatan kuadrat sama dengan 2 kali gravitasi dikali ketinggian. Nah, jadi di sini Ibu buat keterangannya. P-nya adalah kecepatan. Sebelumnya kecepatan itu udah Ibu jelaskan, satuan dari kecepatan meter per sekon. G-nya percepatan gravitasi atau buat aja percepatan gravitasi yang bersatuan meter per sekon kuadrat. Hanya itu adalah ketinggian. Ketinggian atau jaraknya bisa buat jarak atau ketinggian.